Di malam itu, Makkah terasa mencekam. Para pemimpin Quraisy sedang bersekongkol, merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kita akan mengirim pemuda terbaik dari setiap kabilah. Dengan pedang di tangan mereka, Muhammad akan dibunuh malam ini. Jika dia mati, Islam akan hancur. Sedangkan di rumahnya yang sederhana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud. Dalam doa yang penuh keheningan, beliau memohon petunjuk dari Allah. Kemudian datanglah perintah hijrah. Waktunya meninggalkan Makkah, kota kelahirannya, untuk memulai babak baru dalam perjuangan dakwah Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar meski bahaya mengintai. Malam itu, beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya, menggantikan posisinya untuk mengelabui para pemuda Quraisy yang mengepung rumahnya. Dengan ketenangan luar biasa, Nabi keluar dari rumah. Para pemuda Quraisy tidak menyadari keberadaannya. Beliau mengambil segenggam pasir, melemparkannya ke arah mereka sambil membaca ayat. Kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding, sehingga mereka tidak melihat. Quran Surah Yasin ayat 9. Allah menutup pandangan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melangkah pergi dengan penuh keyakinan. Di tempat lain, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi, menunggu dengan penuh kecemasan. Ketika Nabi tiba di rumahnya, Abu Bakar berdiri dengan mata berkaca-kaca. Engkau datang, ya Rasulullah? Aku sudah menunggu dengan hati berdebar, katanya. Nabi menjawab dengan lembut, wahai Abu Bakar, Allah telah memilihmu untuk menemaniku dalam perjalanan ini. Air mata Abu Bakar jatuh. Ia sadar perjalanan ini penuh bahaya, tetapi cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan rasa takutnya. Mereka memulai perjalanan di malam hari, berjalan tanpa henti hingga tiba di Gua Tsur. Bukit tempat gua itu berada sangat terjal, penuh dengan bebatuan tajam. Abu Bakar memanjat lebih dulu untuk memastikan keamanan. Di dalam gua, ia membersihkan tempat untuk Nabi beristirahat. Bahkan, ia menutup lubang-lubang kecil dengan tangannya agar tidak ada hewan berbisa yang mengganggu Nabi. Ketika Nabi sedang tidur, seekor ular menggigit Abu Bakar. Rasa sakit itu begitu menyiksa, tetapi Abu Bakar menahannya. Takut membangunkan Nabi, air matanya jatuh tanpa suara. Saat Nabi terbangun dan melihat luka itu, beliau mengusapnya dengan doa, dan dengan izin Allah, luka tersebut sembuh. Di luar gua, ancaman semakin mendekat. Para pemuda Quraisy hampir menemukannya. Abu Bakar berbisik penuh kekhawatiran, ya Rasulullah, jika mereka menunduk, mereka akan melihat kita. Nabi menjawab dengan penuh keyakinan, jangan takut, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Allah mengirimkan perlindungannya. Seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua, dan burung merpati bertelur di sana. Orang Quraisy pun pergi, mengira gua itu kosong. Setelah 3 hari bersembunyi, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di bawah terik matahari siang yang menyengat dan dingin malam yang menusuk, mereka berjalan di tengah padang pasir yang luas. Abu Bakar terus menjaga Nabi, berjalan di depan, di belakang, dan di samping beliau, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang perempuan tua bernama Ummu Ma'bad. Perempuan itu memiliki seekor kambing tua yang hampir mati. Nabi memerah kambing itu, dan dengan izin Allah, susu segar keluar dengan deras. Ummu Ma'bad terkejut dan berkata, engkau pasti seorang yang diberkahi. Setelah perjalanan 8 hari yang penuh ujian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar akhirnya tiba di Quba, dekat Madinah. Warga Ansyar menyambut mereka dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak dan perempuan menyanyikan syair. Nabi Muhammad berdiri di tengah kerumunan dengan senyuman damai. Sambutan hangat ini menandai awal peradaban Islam yang baru di Madinah. Hikmah dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah keberanian, pengorbanan, dan keyakinan kepada janji Allah. Dalam setiap ujian, Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi rintangan dengan tawakal yang tulus kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap teguh dalam iman meskipun dihadapkan pada tantangan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.